Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, najis memiliki banyak jenis dan macamnya. Setiap jenis najis ini juga punya cara mensucikannya yang berbeda. Najis adalah suatu kotoran. Jika kotoran tersebut menempel pada pakaian atau tempat, maka pakaian atau tempat tersebut tidak dapat digunakan untuk beribadah. Misalnya sholat, kotoran tersebut harus disucikan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan tingkatan najis tersebut. Macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Jika sang bayi sudah pernah mengkonsumsi makanan selain air susu ibu, semisal susu kaleng buatan pabrik atau yang lainnya, maka air kencingnya sudah tidak lagi dikatakan sebagai najis mukhafafah, melainkan najis sedang. Lalu bagaimana dengan air kencing bayi perempuan yang belum makan apa-apa selain air susu ibu? Hukumnya bukan termasuk najis ringan, tetapi najis sedang. Cara mensucikan najis mukhafafah. Jika sesuatu itu terkena najis mukhafafah, maka cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air suci atau air mutlak pada sesuatu yang terkena najis. Air mutlak adalah air murni, termasuk di dalamnya air sumur, air hujan, air sungai, dan embun. Yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu najis biasa atau sedang. Contohnya nanah, darah, kotoran yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang, minuman keras, darah haid dan nifas, wadi dan mazi, juga bangkai, termasuk tulang dan bulunya. Bangkai manusia, belalang, dan ikan tidak dianggap najis. Najis mutawasito dibagi menjadi dua macam, yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang tampak zatnya atau sifatnya seperti warna, bau, dan rasanya. Cara mensucikan dari najis mutawasito aniyah. Jika sesuatu itu terkena najis mutawasito aniyah, maka cara mensucikannya yaitu dengan mencucinya hingga warna, bau, dan rasanya hilang, kemudian dibasuh dengan air yang suci. Yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak zatnya atau sifatnya, seperti air kencing atau arak yang sudah kering. Kemudian, cara mensucikan najis mutawasito hukmiyah, yaitu jika sesuatu itu terkena najis mutawasito hukmiyah, maka cara mensucikannya yaitu dengan membasuh atau mengalirkan air suci pada sesuatu yang terkena najis. Yang ketiga, najis mughalladzah, yaitu najis berat. Contohnya babi dan air liur anjing. Hal ini berdasarkan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fisik, yaitu dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun tentang najis anjing didasarkan pada hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, jika seekor anjing menjilat bejana salah satu daripada kamu sekalian, maka hendaknya kamu menuangkan bejana itu, mengosongkan isinya, kemudian membasuhnya 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Cara mencucikan dari najis mughalladzah. Jika sesuatu itu terkena najis mughalladzah, maka cara mencucikannya yaitu dengan mencucinya sampai 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Tanah di sini tidak boleh diganti dengan bahan lainnya, misal sabun, deterjen, atau yang lainnya. Kemudian membasuh atau mengalirkan air suci pada sesuatu yang terkena najis tersebut. Wallahu a'lam bishawab.